Di ujung selatan Australia, terselip sebuah pulau dengan pemandangan memukau yang bernama Tasmania. Dengan hutan hujan purba, tebing pantai terjal, dan udara dingin dari Samudra Selatan menjadikannya tampak seperti surga yang ada di bumi. Namun di balik keindahan itu, pulau ini menyimpan kisah paling kelam dalam sejarah manusia. Kisah tentang kepunahan sebuah bangsa yang pernah hidup harmonis dengan alam. Hari ini, Tasmania dikenal sebagai bagian dari Australia modern, dihuni oleh penduduk berkulit putih keturunan Eropa. Tapi sebelum pelaut Inggris menjejakkan kaki di sana, pulau ini adalah rumah bagi suku kuno yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, suku Palawa atau Aborigin Tasmania. Suku Palawa bukanlah bangsa kecil yang baru datang beberapa abad lalu. Mereka dipercaya telah mendiami Tasmania sejak sekitar 35.000 tahun yang lalu, pada masa ketika daratan Tasmania masih terhubung dengan benua Australia melalui jembatan darat yang kini telah tenggelam oleh lautan. Ketika permukaan air laut naik sekitar 10.000 tahun silam, Tasmania terpisah sepenuhnya, membuat penduduknya hidup terisolasi dari dunia luar selama lebih dari ribuan tahun. Isolasi ini melahirkan budaya yang unik dan berbeda dari suku-suku aborigin di daratan utama Australia. Mereka mengembangkan bahasa sendiri, gaya hidup tersendiri, bahkan bentuk seni dan kepercayaan yang khas. Sebagai pemburu dan pengumpul, Palawa bergantung sepenuhnya kepada alam. Mereka berburu walabi, posum, dan burung laut dengan tombak dan bumerang, serta memancing di pesisir laut yang kaya akan ikan. Para perempuan mengumpulkan kerang, akar, dan buah liar, sementara para lelaki menjaga api abadi yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan diri di tengah musim dingin Tasmania yang keras. Mereka hidup dalam kelompok kecil, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain mengikuti musim. Kehidupan mereka diwarnai oleh seni batu, lukisan gua, dan tarian ritual yang menghubungkan mereka dengan roh nenek moyang mereka. Dan hingga kini di pantai utara Tasmania masih ditemukan ukiran batu purba, jejak kehidupan yang kini tinggal dalam diam. Namun kedamaian panjang itu mulai terguncang ketika penjelajah Eropa tiba pada abad ke-17 dan ke-18. Pelaut Belanda Abel Tasman menjadi orang Eropa pertama yang menemukan pulau ini pada tahun 1642. Dan dari namanya lah Tasmania diambil. Selama lebih dari seabad setelah itu, pulau ini jarang dikunjungi. Hingga pada tahun 1803, Inggris memutuskan untuk mendirikan koloni permanen sebagai bagian dari ekspansi wilayah dan tempat pembuangan narapidana dari Eropa. Dari sinilah awal kehancuran dimulai. Tanah suci Palawa perlahan diambil alih oleh para pendatang yang datang dengan senjata, hewan ternak, dan ambisi untuk menaklukkan. Awalnya kontak antara penduduk asli dan para penjajah berlangsung dengan hati-hati. Beberapa upaya dagang dan pertukaran dilakukan. Tetapi perbedaan budaya dan rasa superioritas dari pihak Eropa membuat hubungan itu semakin memburuk. Para pendatang mulai merampas tanah mereka yang biasa digunakan untuk berburu dan sumber air Palawa untuk dijadikan lahan pertanian dan peternakan. Ketika masyarakat pribumi mencoba mempertahankan wilayahnya, mereka dicap sebagai pengganggu. Tak butuh waktu lama sebelum konflik berubah menjadi kekerasan. Pada tahun 1824, bentrokan berdarah mulai meluas ke seluruh pulau. Pada tahun 1828 menjadi titik balik paling kelam. Pemerintah kolonial Inggris mengeluarkan deklarasi darurat militer yang mengizinkan warga kulit putih membunuh siapapun dari suku aborigin Tasmania. Bahkan mereka menawarkan hadiah berupa uang bagi setiap kepala yang dibawa. 5 pound sterling untuk orang dewasa dan 2 pound sterling untuk anak-anak mereka yang dibantai. Kebijakan ini membuat perburuan manusia menjadi bisnis yang menguntungkan.
Kelompok-kelompok pemburu kulit putih termasuk narapidana brutal yang dibuang ke Tasmania, mulai memburu suku Palawa seolah mereka hewan buruan. Bayi, perempuan, dan orang tua dibantai tanpa belas kasihan. Desa-desa kecil dibakar habis. Dunia menjadi gelap bagi orang Palawa. Para suku aborigin berusaha melawan dengan senjata seadanya. Tombak runcing, busur, dan kayu keras yang mereka ubah menjadi pentungan. Tapi mereka berhadapan dengan pasukan bersenjata lengkap dan taktik perang modern. Dalam banyak catatan kolonial, perlawanan mereka disebut tidak berarti. Namun bagi para Palawa, itu adalah pertarungan untuk martabat dan keberadaan mereka sendiri. Tak satupun dari penjajah dihukum atas pembantaian itu. Para pemikir Eropa kala itu bahkan beranggapan bahwa orang aborigin bukanlah manusia sepenuhnya, melainkan mata rantai yang hilang antara manusia dan hewan. Pemikiran inilah yang membenarkan genosida sistematis yang kemudian dikenal sebagai Perang Hitam atau The Black War. Antara tahun 1803 hingga 1830, jumlah penduduk aborigin Tasmania menyusut dari sekitar 5.000 jiwa menjadi hanya tersisa 75 orang saja. Di antara mereka yang tersisa ada seorang gadis muda yang bernama Truganini, yang kelak menjadi simbol penderitaan bangsanya. Ia lahir dekat Bruny Island sekitar tahun 1812, di tengah ketakutan dan kekacauan yang melanda seluruh tanah airnya. Masa kecilnya dihabiskan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari patroli kulit putih. Namun meski hidupnya penuh dengan ancaman, Truganini tumbuh menjadi perempuan tangguh dengan mata yang tajam dan jiwa keras seperti batu Tasmania. Namun ketangguhan itu tidak melindunginya dari tragedi. Ayahnya, Mangana, terbunuh oleh para penjajah Eropa. Ibunya ditenggelamkan oleh pelaut Inggris. Tunangannya ditembak mati. Kakaknya dijadikan budak, sementara beberapa kerabatnya dijual untuk dijadikan pembantu di rumah-rumah orang Eropa. Truganini menyaksikan seluruh hidupnya direnggut satu persatu. Namun ia menolak untuk menyerah. Dalam kesedihannya, ia tetap berjuang membantu kaumnya untuk bertahan hidup. Ketika perang berakhir, pemerintahan kolonial menganggap penduduk asli yang tersisa sebagai masalah sosial. Mereka kemudian dikumpulkan ke dalam kamp konsentrasi untuk diawasi dan didata. Pada tahun 1830, seorang misionaris yang bernama George Augustus Robinson ditugaskan untuk mengumpulkan sisa-sisa suku Palawa dan memindahkan mereka ke Pulau Flinders, sebuah pulau terpencil di utara Tasmania. Robinson berjanji akan melindungi mereka dari kekerasan. Namun dalam praktiknya pemindahan itu justru menjadi bentuk pengasingan baru. Truganini meskipun diliputi rasa curiga memilih membantu Robinson agar setidaknya sukunya bisa bertahan. Perjalanan menuju Pulau Flinders menjadi perjalanan terakhir bagi kebanyakan dari mereka. Banyak yang mati di tengah jalan akibat kelaparan dan penyakit. Di pulau itu mereka dipaksa hidup dalam pemukiman tertutup, terputus dari tradisi dan wilayah leluhur mereka. Tubuh mereka menjadi lemah, semangat mereka patah. Dalam beberapa tahun saja, wabah penyakit seperti influenza dan tuberkulosis membunuh hampir semua orang. Tahun 1851 hanya tersisa 20 orang aborigin Tasmania. Dan ketika waktu terus bergulir, angka itu menyusut menjadi satu nama yang tersisa, Truganini. Sebagai satu-satunya yang bertahan, Truganini menjadi saksi terakhir dari bangsanya yang punah. Ia sering menghabiskan waktu menatap laut, seolah mencari wajah-wajah yang telah hilang. Dalam wawancara dengan pendatang Eropa, ia berkata dengan nada getir, "Aku tahu bahwa setelah aku mati, tidak ada lagi orang kulit hitam yang tersisa di tanah ini." Kata-kata itu menjadi nubuat yang tragis, karena pada tahun 1876, ia benar-benar menjadi orang terakhir dari sukunya yang meninggal dunia.
Sebelum menutup mata, Truganini hanya meminta satu hal sederhana, agar jasadnya dikuburkan dengan damai dan tidak dijadikan bahan pameran. Namun permintaan itu diabaikan. Beberapa tahun setelah kematiannya, jasadnya digali dan dipamerkan di Museum Hobart. Diperlakukan seolah ia bukan manusia, melainkan artefak sejarah. Pengunjung yang datang dan menatap kerangka Truganini tanpa menyadari bahwa yang mereka lihat adalah tubuh terakhir dari sebuah peradaban yang pernah hidup megah di tanah Tasmania. Barulah pada tahun 1947, gelombang protes dari masyarakat keturunan aborigin dan warga Australia mulai terdengar. Dunia mulai sadar bahwa perlakuan terhadap Truganini adalah penghinaan besar bagi kemanusiaan. Setelah perjuangan panjang selama puluhan tahun, akhirnya pada April 1976, tepat 100 tahun setelah kematiannya, jasad Truganini dikembalikan ke masyarakat keturunan aborigin Tasmania. Abu hasil kremasinya disebarkan di laut, mengembalikannya ke pelukan alam yang selama ini ia rindukan. Laut itu menjadi saksi bisu bagi akhir perjalanan seorang perempuan yang mewakili duka seluruh bangsanya. Kini, lebih dari 1 abad kemudian, kisah suku Palawa masih hidup dalam ingatan keturunan mereka. Menurut Biro Statistik Australia pada tahun 2022, terdapat sekitar 5.000 orang yang mengaku sebagai keturunan aborigin Tasmania. Mereka hidup berdampingan dengan pendatang Eropa di pulau yang dulu menjadi ladang darah leluhur mereka. Melalui musik, cerita rakyat, dan upaya pelestarian bahasa Palawa, mereka mencoba menghidupkan kembali warisan yang hampir punah. Di setiap tiupan angin Tasmania, seolah terdengar suara Truganini yang berbisik, "Kami pernah ada di sini, dan dunia harus mengingatnya."